Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini ada yang viral begitu kan ya soal pernyataan sikap ya Aliansi Ormas Islam Bali ya terkait dengan dugaan kasus penistaan agama dan ujaran kebencian atau SARA ya yang diduga dilakukan oleh Permadi Arya, Grace Natali dan Ade Armando. Ini mengecam keras. Ya, ada yang menghashtag tangkap Ade Armando. Akankah Ade Armando di penjara? Itu kan menjadi pertanyaan. Ya, sampai hari ini begitu. Nah, saya melihat dari pernyataan-pernyataan dari Ormas Islam Bali ini sudah sudah bersatu begitu mendukung Pak JK begitu kan ya. Dan Ade Armando sekarang ini sudah mulai kelabakan begitu kan. Suara umat ini sudah mulai bersatu. Tidak hanya umat Islam, ini umat beragama juga sama-sama banyak yang mendukung Pak JK. Seperti Pendeta Gilbert dan sebagainya begitu. Nah, Aliansi Ormas Islam Bali ini dengan tegas mengecam ya pihak yang diduga sengaja memotong video Pak JK ya untuk memancing kegaduhan dan memecah belah masyarakat begitu. Dan sekarang kita lihat saja, masyarakat kan semakin cerdas begitu kan melihat situasi dan kondisi dan perkembangan di mana apa yang dilakukan oleh Pak JK ternyata tidak menistakan agama begitu. Hanya gerombolan-gerombolan mereka begitu kan ya yang kemudian seolah-olah Pak JK dikuatkan menistakan agama. Tapi dia juga punya karma, ya mundur dari PSI, gejolak di partai PSI begitu kan. Makanya partai PSI seperti Kaisang, Ahmad Ali sebagai ketua harian, dia harus punya rasa ketegasan begitu kan. Ya siapapun termasuk Grace Natali pecat aja begitu. Ya biar clear dong begitu kan ya. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Ormas Islam Bali yang kemudian mengecam Ade Armando. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Aliansi Ormas Islam Bali sehubungan dengan postingan saudara Permadi Arya atau Abu Janda, Grace Natali dan Ade Armando dalam berbagai media sosial yang pada inti dan substansinya mengandung unsur penghinaan terhadap ajaran agama Islam. Kami Ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Bali dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami Aliansi Ormas Islam Bali mengecam dan atau menyesalkan tindakan dan atau ucapan Permadi Arya, Grace Natali dan Ade Armando yang telah memotong dan atau menyebarluaskan potongan video ceramah Bapak Yusuf Kala yang telah menimbulkan kegaduhan secara nasional oleh karena potongan video tersebut telah menistakan agama Islam dan ujaran kebencian yang mengandung SARA yang telah merusak kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia yang selama ini telah terjalin dengan baik. 2. Kami Aliansi Ormas Islam Bali menyerukan dan mendorong aparat penegak hukum untuk mensikapi pernyataan ketiga orang tersebut dengan tegas, dengan cara due process of law, dengan menindak tegas untuk segera menangkap dan memproses hukum ketiga orang tersebut agar adanya kepastian hukum dan segera dilimpahkan ke pengadilan. 3. Kami Aliansi Ormas Islam Bali mendesak Bapak Kapolri untuk segera menindaklanjuti laporan polisi yang telah dilaporkan oleh 40 ormas Islam di Mabes Polri maupun laporan-laporan polisi di berbagai daerah. 4. Kami Aliansi Ormas Islam Bali mendesak dan mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan asas equality before the law terhadap kasus Akuo. 5. Kami Aliansi Ormas Islam Bali mendorong aparat penegak hukum untuk bersama-sama melakukan penegakan hukum demi terciptanya ketertiban, kedamaian, dan tumbuh kembangnya sikap toleransi dan tidak dirusak oleh oknum-oknum masyarakat yang memiliki niat jahat untuk merusak kebinekaan
saling toleransi demi tegaknya 4 pilar kebangsaan kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Demikian pernyataan sikap dari Aliansi Ormas Islam Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Allahu Akbar. Itulah tadi apa yang kemudian disampaikan oleh umat Islam ya, yang mulai sudah bersatu begitu kan. Ini di Bali loh begitu. Apalagi ini yang lain. Saya kira Ade Armando akankah ditahan dan sebagainya begitu. Banyak muncul narasi dan spekulasi banyak begitu kan soal Ade Armando ini begitu. Walaupun orang-orang banyak yang masih mempertanyakan apakah Ade Armando ini akan dipenjara atau tidak begitu, tergantung konteksnya nanti di penegakan hukum begitu. Ada yang mengatakan begini, pernyataan sikap dari Bali ini menegaskan bahwa dampak dari kegaduhan narasi tersebut telah menciderai rajutan rajutan sosial di tingkat akar rumput nasional. Betul. Saya kira masyarakat itu sudah semuanya bergerak begitu. Para pendeta-pendeta yang bersaksi di kejadian konflik di Ambon ya, itu sudah menjadi saksi di situ begitu, dan kemudian datang kepada Pak JK untuk mendukung, memberikan support begitu. Karena Pak JK mengatakan tidak ada agama apapun yang mengajarkan membunuh orang itu adalah masuk surga. Nggak ada. Nah, penegasan ini dihilangkan begitu kan. Ya, penegasan seperti ini dihilangkan, dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, tidak Ade Armando tidak minta maaf, Grace Natali tidak minta maaf dan sebagainya begitu. Dan sekarang lagi menunggu bagaimana ketegasan dari seorang Kaisang. Ngeri kan? Ngeri persoalan-persoalan seperti ini. Kalau kita tonton apa yang disampaikan oleh Ade Armando ya, nampaknya mulai agak membongkar bagaimana yang terjadi di tubuh PSI begitu. Coba kita tonton seperti ini. Nah, tapi saya memang khawatir nih, kalau sekarang posisi-posisi kunci itu dikuasai oleh orang-orang yang sebetulnya sebenarnya bukan masalah mereka tidak sejak awal berada bersama PSI, tapi sekarang pun mereka tidak men-share cara pandang yang sama mengenai seberapa penting kita memperjuangkan toleransi, seberapa penting kita melawan intoleransi, seberapa penting kita memperjuangkan Undang-Undang Perampasan Aset misalnya, ya, yang sudah berulang kali diungkapkan oleh Mas Gibran, ya, itu mereka ini orang-orang baru yang tanda petik sayangnya berada di posisi-posisi kunci. Apakah mereka punya cara pandang yang serupa? Karena menjadi agak sia-sia ya kalau organisasi ini menjadi besar. Nah, itu kan. Ini apa yang mau diperjuangkan soal toleransi begitu? Bukankah toleransi beragama itu tergantung dari sikap dirinya? Dan sekarang ini partai begitu kan ya, partai ini bagaimana caranya agar dipercaya oleh masyarakat? Itu aja. Masalah toleransi beragama itu sudah ada menteri agama, sudah ada pemuka agama begitu kan, ya, yang kemudian mengajarkan bagaimana toleransi itu begitu. Tapi kan yang diperjuangkan ini hanya toleransi. Kapan mau maju partai itu? Saya kira tindakan dan apa yang kemudian dilakukan oleh Ahmad Ali sama Kaisang ini sudah di jalan yang benar. Artinya apa? Sudah sosialisasi keliling ke pesantren-pesantren begitu kan, untuk mencitrakan dirinya bagaimana partai PSI membawa gerbong umat Islam dan sebagainya. Kan ini menjadi mayoritas. Kalau hanya dari dulu sebagai partai ini di dalamnya masih itu aja, tidak bisa untuk berkembang. Cara pola pikir dari Ade Armando ya seperti itu begitu. Karena isu-isu itu yang dimainkan. Kenapa? Karena pemahaman Ade Armando seperti Grace Natali dan yang lain itu belum paham bagaimana manajemen sebuah partai, ya. Boleh mendirikan partai, tapi manajemen di dalamnya harus dikonsep semaksimal mungkin. Salah satunya bagaimana mencitrakan dirinya, ya. Itu bisa begitu. Nah, salah satu Kaisang bisa dipoles, Ahmad Ali bisa dipoles, tapi kalau Ade Armando dan Grace Natali itu tidak bisa dipoles dengan berbagai apapun. Mau pakai kerudung ke pesantren, tetap orang akan membicarakan bahwa Grace Natali ya hanya itu aja. Ya, dianggap memainkan toleransi dan toleransi beragama dan sebagainya. Ade Armando pakai kopiah putih misalnya ke pesantren-pesantren, orang tidak banyak percaya. Jalan satu-satunya ya harus dikeluarkan, ganti dengan yang lain.
Kalau Ahmad Ali pakai peci, Kaisang pakai peci kan pantas begitu keliling-keliling sana sini begitu ada. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap citra itu begitu. Nah, nampaknya Adi Armando tidak terima. Ya. Anda kan mengatakan kayaknya nggak akan besar nih kalau gini. Kalau seperti ini nggak akan besar. Tapi taruhlah dia menjadi besar ya karena Pak Jokowi, tapi dikuasai oleh orang-orang semacam itu buat saya justru berbahaya. Gitu kan? Sudah mengakui sendiri, ya. Saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh Ya kan? Sementara oleh Adi Armando ini kan bertolak belakang begitu dengan pemikiran Ahmad Ali begitu kan, ya. Jadi saya kira partai PSI sekarang ini dengan Jokowi begitu kan menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Apakah ini semua karma besar atau tidak? Tapi yang jelas kami prihatin begitu kan. Adi Armando memainkan hal-hal seperti itu karena dia tidak bisa selain membahas soal isu agama begitu, ya, soal manajemen partai, ya, soal bagaimana konsolidasi besar, membangun citra yang baik di masyarakat. Tidak bisa dia. Kenapa tidak bisa, Bang? Ya banyak orang yang tidak percaya. Karena apa? Karena selalu memainkan soal-soal hak-hak kayak begitu. Nah, apa yang disampaikan oleh pengamat ini saya setuju banget begitu kan. Seperti ini. orang-orang yang secara ideologis membangun PSI dari awal merasa loh kok ini bergeser. Ya ini kan kalau dibiarkan, ya faksi-faksi ini mungkin akan makin mengkristal dan PSI jangankan kemudian secara organisasi solid ya mereka akan baku hantam di internal ini. Ya. Dan ini pasti ya tidak positif buat PSI. Non sewu Bang Ade. Di sini saya melihat kepemimpinan ketua umum dituntut ketegasan dan keberanian untuk mengambil sikap. Kalau enggak, kalau dalam persoalan Bang Ade ini menyangkut pluralisme yang bergeser, kalau ketum tidak punya sikap yang tegas, ambiar PSI. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh beberapa banyak pengamat begitu kan ya. Makanya sekarang ini apalagi tendensius begitu terhadap apa yang kemudian penyampaian terhadap video itu begitu kan. Itu kan tendensius banget begitu kepada Pak JK begitu kan ya. Dan kita lihat saja banyak orang justru Ahmad Ali ini sebagai pahlawan begitu di PSI begitu bisa mendesak orang-orang lama begitu. Apalagi penggagas seperti Grace Natali ya, penggagas pertama di PSI kalau nggak salah begitu kan ya, bisa kalau bisa dikeluarkan. Mungkinkah ini salah satu komentar netizen? Mungkinkah Ahmad Ali ya migrasi dari Nasdem ke Partai Gajah ditugaskan Om Bewo untuk ngacak-ngacak ini partai? Bukan soal itu. Bukan soal itu, ini kan prasangka Anda begitu. Walaupun pertanyaan seperti ini kan tidak mungkin lah begitu kan ya, karena di partai itu kan disumpah ya. Ada yang mengatakan bukannya pas mereka gabung ya dianggap disambut sukacita dan katanya mau jadi partai penguasa. Kok sekarang marah-marah, risikonya dong. ini salah satu komentar-komentar netizen. Makanya dengan adanya seperti ini maka PSI dan Jokowi sudah babak belur begitu. Kenapa mengatakan seperti itu, Bang? Ya, karena dengan kejadian-kejadian kepada Pak JK ini begitu yang memakai isu agama kepada Pak JK, justru Pak JK kuat begitu dibandingkan dengan PSI. Ternyata tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Kalau ketokohannya punya rekam jejak yang baik begitu tidak bisa dikalahkan. Berbagai isu apapun begitu. Tapi begitu pula sebaliknya begitu kan. Ya, para termol-termol itu kegiringan sekarang. Aduh. Sangat-sangat disayangkan memang, sangat disayangkan. Tapi saya pribadi begitu kan berasumsi bahwa PSI kalau toh pada hakikatnya masih mempertahankan orang-orang lama, saya yakin dan seyakin-yakinnya begitu kan ya di parlemen tidak begitu dipercaya lagi begitu. Kenapa? Karena ketokohan itu sangat penting. Citra ketokohan sangat penting begitu kan. Coba kita lihat saja. Seperti Partai Gerindra ada Presiden Prabowo Subianto dianggap tokoh dan punya pengikut yang banyak begitu. Seperti misalnya PAN ada Zulkifli Hasan bisa mengandalkan bagaimana orang-orang Muhammadiyah misalnya. Seperti PKB begitu bisa mengandalkan bagaimana orang-orang NU bisa percaya terhadap PKB misalnya. Itu kan ada tokohnya masing-masing begitu kan ya. Terus kemudian Demokrat ada AHY, ada Pak SBY sebagai tokoh itu begitu kan ya. Terus kemudian
ada Partai Golkar, ya, ada Bahlil. Walaupun ketokohan Bahlil itu hanya itu aja, tapi kan untuk bermanuver massa yang sangat luar biasa itu kan sangat luar biasa di parlemen begitu kan, ya. Jadi saya kira seperti P3 begitu yang kemudian tidak masuk parlemen itu kan mulai gonjang-ganjing soal konflik di internalnya itu sendiri begitu. Ya, seperti PDIP kan kuat mereka di internalnya karena memang ketuanya, ketua umumnya berpengalaman begitu kan, dianggap tokoh yang punya kekuatan ya, pengaruh begitu kan ya. Coba kalau PSI, kalau gonjang-ganjing seperti itu apa? Apa yang mau ditokohkan? Grace Natali tidak bisa ditokohkan. Ade Armando tidak bisa ditokohkan. Ya, Ahmad Ali ya masuklah dikit begitu sebagai tokoh itu. Kaisang masih harus dipoles begitu kan ya. Terus Jokowi kan menurut saya pribadi acuh tak acuh mau ke sana ke sini kan dia tidak menampakkan bahwa dirinya PSI lagi begitu kan ya. Pengaruhnya sudah tidak ada. Kalau Jokowi ditokohkan ya masuk dong kepada partai PSI sebagai sebagai perlawanan bagaimana nanti begitu kan ya, sebuah partai untuk merebutkan hati rakyat begitu kan. Itu kan seharusnya di situ begitu. Makanya bukan sibuk soal ijazahnya. Sibuk soal ijazahnya terus gimana begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.